Jadi nggak cuma film, tapi seluruh film yang aku ambil pasti itu buat kebayang. Kalau di sini berperan sebagai Nyai atau sebagai ibunya, sebenarnya cukup tokoh sentral, tapi memang yang menggerakkan ceritanya akhirnya membuat tokoh ini menjadi adalah si mereka-mereka ini. Untuk Maxim sendiri gimana? Aku apanya? Karakter yang diperankan. Oh senang ya senang sekali. Ini juga film pertama setelah kayaknya aku terakhir kali syuting layar lebar itu 2019 di Indonesia, jadi lumayan lama dan aku sangat tertarik untuk selalu main bersama Mas Anggi. Jadi itu salah satu kehormatan untuk main bareng semua para cast yang lumayan big and good status. Good status. Ya, maksudnya mereka tuh kayak kalau aku nonton film mereka aku selalu kayak wow, mereka tuh memang at the top of their game gitu. Jadi untuk termasuk dalam cast seperti ini itu adalah suatu kehormatan dan aku langsung bilang yes, aku mau bekerja sama dengan Sangi, Nah, jadi nggak ada pikir-pikir dulu, aku langsung bilang. Faktor ini pertama kalinya kalian berdua kah akhirnya berkolaborasi ini di sini? Apakah karena tawarannya datang beda-beda atau memang Luna ngajak Maxim atau Maxim mungkin diajak? Apa tadi pertanyaannya? Atau paketan gitu kalian berdua kalau ada Luna harus ada Maxim. Dan ini pertama kalinya kan? Enggak, this is not our first time. Ini udah keempat kali ya. Ya kita udah 4 judul, ini judul keempat kan? Judul keempat dan memang di beberapa judul juga main Sebenarnya? bareng, tapi memang beda plot ceritanya. Yeah. Memang nggak berinteraksi secara langsung. Kalaupun ada, bukan main ceritanya bukan di kami. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang mungkin masnya kurang Google kali ya. Ini nggak pertama ya. Jadi Sebenarnya ini udah berkali-kali. pokoknya ceritanya itu bisa benar-benar bagus dan kita bisa bawa sebagai aktor masing-masing. Itu pasti udah checklist lah di dalam apa ya, pros and cons. Ya sebenarnya pekerjaannya sama. Jadi kemungkinan untuk dalam satu project itu, which is udah pernah juga gitu, tuh ada kemungkinan yang sangat besar. Jadi bukan karena lagi sedang berpasangan di dunia nyata, di kehidupan sebenarnya terus dipasang-pasangin, nggak gitu juga gitu. Maksudnya secara generasi kita juga ada gap yang lumayan gitu. Jadi mungkin akan lebih pas kan menjadi istrinya aku gitu. Dan itu kan nggak dipaksain, berarti emang kalau sama Max sekarang harus dipasangkan sebagai pasangan, nggak gitu. Jadi memang karakternya juga berbeda gitu, dan memang menjadi satu kesatuan film yang menarik karena ada karakter assemble yang menurut aku bagus-bagus semua. Which is nama-nama di belakang ini yang aku tuh pengen banget kerja bareng gitu. Selain Anggi, bahwa assemble cast ini tuh menjadi apa ya, satu daya tarik tersendiri gitu. Kalau Lex cara tadi kalian tadi mainin pas Kak Luna bilang nggak pasangan sama Kak Luna, emang sedih atau gimana akhirnya nggak jadi pasangan? Tadi gitu Kapan jadi aku nggak menunjukkan ekspresi gitu, manyun gitu, apakah emang sedih mungkin itu karena memang karena fitur muka aku nggak sih, karena aku kayak gini. Kadang ekspresi muka aku sama perasaan aku tuh selalu beda, jadi nggak pernah bisa disatuin. But no, aku nggak pernah berpikir seperti itu. Aku selalu berpikir sebagai aku kan pemain dulu sebelum apa ya, jadi aku selalu mikirin apa yang dibutuhkan dengan karakter, apa yang dibutuhkan dengan cerita. Jadi mungkin ini kebetulan juga kita kan filmnya bareng dong ternyata, bisa aja kebetulan. Let's go with that scenario. Biasa aja, karena memang bukan pertama kali. Kalau bukan yang ini pasti ada lagi. Kalau Iya. misalnya bukan yang ini kan pasti mungkin ada film karena gitu. dunianya kan sama gitu. Iya. Iya, jadi kalau dibilang surprise, I'm not really surprise gitu, biasa aja gitu. Main ini, oke. Aku lebih surprise dan lebih happy karena ada beberapa nama yang aku belum pernah main dan akhirnya kesampaian di sini gitu. Kayak kemarin aku bakal main sama dia gitu segala macam, kayak misalkan Mas Rosa gitu, Mas Agus, bahkan sama Om Tio lagi gitu. Terus sama Arif Didu ya, which aku udah pernah juga. Yeah. Jadi aku lebih
kayak oh my god I'm so excited ketemu mereka gitu karena pasti bakal seru dan karakter aku tuh cukup unik gitu, berbeda dari apa yang pernah aku mainin sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan manusia yang memiliki perasaan kompleksitasnya. Ini bukan manusia, dia manusia tapi dia udah kemanusiaannya udah nggak ada, jadi memang sisinya sangat gelap gitu. Jadi ya dari situ bisa ketahuan ya. Tapi yang menjadi menarik adalah ensemble-nya ini menjadi, kalau menurut aku ini bukan film horor sih menurut aku gitu, tapi memang ada sosok yang dari bukan dunia, sehingga kan konotasinya kalau udah kayak gitu orang pasti mikirnya horor gitu kan. Sesuatu yang mencekam kan nggak selalu harus berbau hantu gitu, dan tokohnya ini bukan hantu, jadi memang ya seru aja gitu. Kalau seru. Ini kan maaf ya, judulnya Gundik, punya konotasi yang negatif. Nah, orang Indonesia itu contohnya tahun 2000-an ada Titi Kamal yang selalu diingat-ingat dengan jablainya. Nah, dengan ikon Gundik ini, Kaluna merasa nanti khawatir nggak sih dengan kalau misalnya filmnya berhasil akan dicap seperti itu bagaimana? Ya, karena menurut aku pada saat orang membaca dan melihat juga Gundik dan pada saat menonton itu akan sangat, persepsinya akan berbeda. Tapi kalaupun ada orang, Mbak Gundik gitu, banyak artinya kayak misalkan lah gitu, kayak Titi Kamal, artinya pemerankan itu sangat baik dan film itu sangat melekat di masyarakat, itu menjadi ikon itu. Memang konsnya itu akan susah lepas takutnya ya dari karakter itu. Maksudnya orang konotasinya tuh pasti udah pemikirannya akan, wah si ini nih jablay apa gitu. Tapi menurut aku itu satu keberhasilan yang menurut aku kita harus embrace juga gitu. Setiap peran itu pasti ada hal-hal atau peran ada yang melekat di setiap karakter seseorang itu gitu. Misalkan ya nggak cuma itu siapa, banyak kok, nggak cuma berarti believable dong. Iya gitu. Dan aku rasa sih semua orang udah sangat apa ya, teredukasi dengan literatur yang baik, yang bagaimana memilih dan memisahkan bahwa itu hanya itu film, itu adalah sebuah karya seni, itu adalah sebuah karya peran yang diperankan oleh si A, si B, si C. Jadi aku harusnya berpikir bahwa literasi pemberitaan sekarang itu jangan berfokus kepada semua hal-hal yang shallow gitu lah. Karena menurut aku kalau nggak takut gitu, itu udah tahu banget mas gitu. Ada hal yang lebih gitu, kita kan berkarya, kita bekerja, kita pengen menghibur orang supaya datang ke bioskop, mereka terhibur, mereka punya persepsi yang berbeda, mereka bisa belajar sesuatu instead of berkutik kepada kayak oh Maxim dan Luna tidak jadi pasangan, oh Luna nanti akan takut jadi disebut Gundik. Itu tuh menurut aku tuh membuat orang tuh jadi takut untuk berkarya, dan aku nggak takut. I will do anything for my passion gitu, karena aku mencintai seniman, aku pengen belajar, aku pengen explore sampai hal yang di luar batasan kita sebagai manusia normal. Aku tuh nggak takut karena itu hanya akan dilakukan pada saat kita bekerja sebagai seorang aktor, mendapati kehidupan yang mungkin tidak pernah kita dapati. So itulah seninya gitu. Jadi aku nggak terlalu takut karena itu agak terlalu chill buat aku gitu. Aku pengen belajar sih, lebih pengen dapat sesuatu yang lebih gitu. Ngomongin belajar, karakternya Nyai, kamu kan wanita berdarah Bali yang pertama kali. Gimana akan risetnya nih? Aku Jawa mas. Oke, terus bagaimana nanti akan riset? Besar dan lahir di Bali. Ya karena ini kan adalah tokoh yang saya belum pernah menemui di dunia ini, tokoh seperti ini, hidup nyata. Ini adalah tokoh imajinasi ya, sekali lagi adalah tokoh dongeng, tokoh cerita yang diceritakan adalah sosok seperti A. Jadi saya belum pernah menemukan referensi manusia yang seperti ini. Kalaupun ada, saya belum pernah ketemu. Tapi jadinya imajinasi, jadinya kita meng-create sosok ini tuh seperti apa sih kalau dilahirkan dia menjadi seorang karakter yang akan ada di film, dia itu diinterpretasikan seperti apa. Jadi ini bentuk imajinasi sih. Aku membayangkan tokohnya ini punya jalan yang khas, punya cara bicara yang tajam, orangnya gelap, orangnya seperti api, bisa tenang, bisa membara gitu. Jadi interpretasi sosok ini tuh bisa macem-macem gitu. Itu kalau aku yang baca. Tapi kan kalau misalkan ada aktor yang lain yang membaca, dia bisa meng-create. Ini kan seperti mengukir seseorang yang baru. Jadi interpretasi orang kan beda-beda.
Jadi ya aku harap sih lebih banyak lagi karakter yang berbeda-beda datang ke aku, jadi aku bisa lebih bermain lagi dengan diriku dan kemampuan aku. Kadang-kadang kan kita sebagai aktor tuh kalau ketemu karakter yang sama-sama terus bukan bosen gitu. Jadi sirik kalau melihat lawan main gitu kan, karakternya seru banget ya gitu, bisa lebih playful gitu. Jadi pada saat Anggi lawan ini memang porsi saya nggak sebanyak Maxim. Ini kita bukan ya Maxim tokoh sentralnya sebenarnya. Tapi menurut aku karakter Maxim, karakter Ratu, karakter semua orang yang ada namanya di belakang ini menggerakkan si cerita. Bagaimana cara kalian ibaratnya memisahkan kerjaan dan pribadi? Ada kesulitan gitu nggak sih Kak? Wow, bagaimana caranya? Nggak ada kesulitan. Nggak ada caranya juga. Caranya, Peran. aku nggak. Rumah ya rumah, tempat kerja ya tempat kerja. Jongkok aja. Semua orang tuh sangat unik ya menurut aku. Manusia itu punya kemampuan yang luar biasa di skala yang kita tidak pernah bayangkan gitu. Jadi kalau di posisi aku, saya sih maksudnya so far gitu ya. Saya cukup bisa memisahkan pekerjaan dan mana yang tidak gitu. Jadi saya cukup terlatih pada saat saya masuk ke set dan ketemu lawan main, pada saat dia itu harus menjadi pasangan aku ya di situ. Iya, pada saat udah pulang ya udah riset bahwa oke, dia bukan pasangan aku, itu pekerjaannya. So far sih aku cukup, aku nggak mau takabur nanti ini diulang atau apa, mudah-mudahan jangan sampai ya coy gitu ya. Cuma kan kadang-kadang namanya manusia kan, kita manusia tuh punya desire yang berbeda-beda. Untuk saat ini aku sangat bisa ya memisahkan pekerjaan dengan Kalau maksudnya support. How do you support me? How do I support? Di karir. Karir. Mungkin karena kita di satu bidang yang sama, aku bisa lumayan mengkritiskan apa yang dia mainkan dengan cara yang halus mungkin. Jadi aku nggak akan menjudge, tapi soalnya aku nggak pernah mikir, soalnya kita pemain ya, so mungkin supportnya kan di situ kan. Aku lihat filmnya dia, aku tuh nggak pernah deny, aku nggak pernah menolak cara main pemain, soalnya semua orang tuh punya metode masing-masing, punya cara main masing-masing, cara menginterpretasikan karakter masing-masing. Mungkin cara aku support lawan main dan seseorang yang dekat dengan aku gitu, seperti ya paling dalam penilaian film aja, tapi aku selalu accepting ya dengan apapun yang dia akan portray di layar gitu. Mungkin itu cara aku mensupport karirnya, dan habis itu kan ada yang hal yang lain-lain juga. Kalau dia sih, kalau kita udah kerja, kita nggak pernah nanya aku di mana ngapain, kita nggak pernah nanya scene-nya apa aja, ada scene pelukan nggak, ada scene ciuman nggak, ada scene apa tuh kita nggak pernah tanya. Itu di luar karena gimana ya, nggak ada hubungannya. Kalau itu kan professionalism ya, jadi untuk supportnya saya nggak pernah mau gitu. Kayak saya pernah bilang mungkin di podcast saya pernah ngomong gitu, dia pernah nanya sama saya gitu, oh aku ada adegannya gitu. Saya bilang jangan minta ini, saya nggak akan membatasi. Iya, tapi maksudnya that's my support. Itu salah satu bentuk support. Betul. Jadi supaya itu sesuatu yang kita nggak bisa menghindarkan. Kalau misalnya aku akan menghindari. Maaf ya. Bule. Menghindari. Soalnya ya kalau gitu aku nggak bakal dapat kerjaan gitu. But it's also craftsmanship-nya sih di situ, dan itu yang kita bisa merespect masing-masing. Kita berdua itu memang ngerti craftsman kita masing-masing itu seperti apa. Itu adalah support. Takutnya nggak berkembang kan, karena banyak restrictions. Maksudnya banyak nggak boleh adegan ini, nggak boleh peran ini, nggak boleh. Takutnya
ada nanti satu peran yang bagus banget yang bisa nge-boost karir kita berdua, itu terhalang hanya masalah pribadi gitu. Itu yang aku nggak pernah mau gitu, karena Termasuk di Gundik ini. betul. Soalnya kita langsung dimasukin satu film bareng, tapi aku lihat karakternya, kita lihat karakter masing-masing, karakter cerita, dan oh ini kalau misalnya aku nggak di dalam film pun aku akan mensupport gitu. Itu juga bisa termasuk di supporting. Apalagi Kalau ada Apa lagi? support juga nggak sih dalam kan kalian juga ada pasangan misalnya Betul. semua Support. kita butuh Semuanya dia aku- buat jadi modal. Aku berikan semuanya support. kalau dari tadi salvok dengan selalu membawa air dan terus ini itu seperti apa sih, dan tadi juga kan dijelasin katanya sehari bisa 3 botol, itu bagaimana kalau Dia tuh harus minum banyak. Kebanyakan kegiatan harus minum banyak. Kebiasaan ya. Dulu aku nggak suka minum air. Kalau di lokasi syuting tuh kan suka dikasih air yang kayak air ya gitu lah, yang literan gitu. Itu sehari tuh nggak pernah habis. Tapi bertambahnya usia, kita semakin sadar bahwa kesehatan itu penting. Semuanya dimulai dari air. Jadi, tapi beda kok. Kalau aku kurang minum air sama aku banyak minum air, badannya rasanya tuh beda. bisa sehari berapa liter tuh Kak? Aku minimal 2 sampai 2,5 minimal. Ada Kebanyakan juga gimana nggak tuh, Kak? bagus ya. Tapi Apalagi ke kalau tubuhnya kita mungkin olahraga kan efeknya suka gimana? keringetan ya. Kenapa? Apa yang Efek membuat ke tubuhnya Luna apa? akhirnya memutuskan untuk oke minum air kita banyakin deh. Selain umur ya, Apa apakah yang udah ada memutuskan? sinyal-sinyalnya atau gimana? Apa yang memutuskan kayaknya tuh ini ya, it's a common apa ya, itu adalah pengetahuan yang sangat Basic basic ya. instinct. Kalau manusia itu kan 80% air. Jadi Dan mungkin menghindari. Ini benar kita ngomongin tentang minuman kan? tentang air ya, harus juga. Ada sinyal mungkin rasain badan sakit atau apa gitu. Nggak ada, cuma memang Untuk menghindari itu justru. Dapat sinyal-sinyal. sebenarnya iya I menghindari mean, dan mulai awal daripada telat, you know. Always. Gimana sih bilangnya? nggak, lebih baik preventif daripada nanti. Sebenarnya lebih kepada menghindari minuman manis, Ya. menghindari makanan Gula. manis. Jadi daripada minum manis, dengan air aja udah sehat, badan terhidrasi dengan baik. Apalagi kita olahraga, aku kan olahraganya cukup ya sering lah ya butuh air. Ada pertanyaan lain selain Ya. air? Banyak yang bilang akhirnya kalian pasangan membawa berkah. Percaya nggak dengan satu sama lain pasangan membawa berkah? Kalian banyak yang bilang kalian udah berjuang dan kayaknya semakin terbuka masalah rezeki, masalah apapun kan terbuka terus. I don't know how to answer that, but ya kalau dibilang kita membawa berkah ya kita aminin aja. Iya. Itu kan bertanda suatu kebaikan, berarti kan Tuhan sayang sama kita berdua. Mudah-mudahan berkah juga buat orang-orang yang doain kita, orang-orang juga yang Sekitar kita, yang keluarga kita. Jadi tapi banyak yang nungguin tadi kalau masuk juga doa suka ada yang kapan nih kalau Kapan Gundi tayang? Ya. Gundi akan tayang sebentar. sebentar lagi syuting aja belum. Kita syuting 2 hari lagi loh. Iya. Tapi ngomong karena sering kerja bareng, mana seperti itu kan menjadwalkan jenjang dan istri selanjutnya. Kita ngomongin air lagi deh. I didn't hear the question. Kapan mau kawin? Oh, pertanyaannya itu. Ya kan Lagi lah. kalau gini ya, Nanti terakhir kalau dia udah misalnya itu. kita ada plan seperti itu, Pasti tahu. 100% kita nggak akan ngomong kayak gini. Ini tahun ini. Tapi we don't know. oh iya no, aku nggak akan ke. Pokoknya itu antara kita berdua. Yang pasti kita Ya mau tapi bilang. kalaupun antara kita berdua, ujung-ujungnya pasti tahu juga gitu. Iya, pasti Pak. Mereka. Iya. Ya pastilah langsung day one langsung kalian tahu pasti. kesiapannya satu-satu kesiapannya belum Kak. Jadi terima kasih sudah datang. Ada keseriusan. Persiapannya dong. Ada keseriusannya. Persiapannya dong. Tuh, Luna nanya keseriusannya. Jawab Persiapan Max. Singkat padat, Keseriusannya. nggak usah panjang-panjang. Nah. Jawab. Iya, persiapan Max. Serius. Nah, udah. Smart. Gas tahun ini. Persiapannya. Udah ada persiapan, boleh foto